Halo anak-anakku kelas 7A, selamat pagi, hai semuanya. Halo Aditya, Ella, Kaitlin, terima kasih sudah langsung beri reaction thumbs up. Halo Alicia, selamat pagi semuanya. Iya, Miss Yani harapkan kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Baik anak-anak, seperti biasa kita akan mengawali hari ini dengan morning devotion. Oke, siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan mengawalnya dengan doa. Iya, Davinia pimpin kita dalam doa. Silakan Davinia. Oke, Miss. Iya. Terima kasih Tuhan atas berkat untuk hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai pelajaran Tuhan, biar Engkau berkati dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Davinia sudah berdoa untuk kita semua. Baik anak-anakku, kita akan renungkan firman Tuhan. Buka Alkitabnya. Sebentar. Oke, buka Alkitab kalian. Iya. Dari Yosua pasal yang ke-14. Oke. Yosua pasalnya yang ke-14. Miss Yani akan bacakan buat kita semua ya. Yosua pasal yang ke-14. Ayat dimulai dari ayat yang ke-6. Judulnya adalah Kaleb mendapat Hebron. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, "Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati." Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, "Sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati." Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Ayat yang ke-11, pada waktu ini aku masih sangat kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Baik, Miss Yani akan membacakan dari buku renungan ya anak-anak untuk hari ini. Judulnya adalah Tetap Gigih. Dalam Yosua 14 ayat yang ke-11 dikatakan, "Pada waktu ini aku masih sangat kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk."
Saya sangat suka membaca biografi mengenai kisah hidup tokoh-tokoh penting dalam sejarah manusia. Dan salah satu tokoh yang menarik adalah Thomas Alva Edison. Pada tanggal 4 November 1879, Edison mempatenkan penemuannya berupa lampu listrik yang menggunakan seutas karbon atau lempeng karbon yang dipelintir dan dihubungkan dengan kawat platina. Sejak saat itu kita mengenal lampu listrik sebagai sumber penerangan pengganti lampu minyak dan lilin. Tapi keberhasilan Edison tersebut harus memakan waktu yang tidak pendek dan usaha yang tidak mudah. Ada banyak artikel yang menuliskan bahwa Edison melakukan percobaan setidaknya sebanyak 999 kali dan kesemuanya gagal. Pada percobaan yang ke-1000 barulah Edison berhasil. Seandainya Edison cepat putus semangat dan tidak gigih untuk mencoba, pasti hari ini kita tidak akan menikmati terangnya lampu listrik. Alkitab pun mencatat mengenai kisah seorang pahlawan yang menunggu selama 45 tahun untuk dapat memperoleh tanah yang dahulu ia intai. Ia adalah Kaleb, pemimpin suku Yehuda yang bersama-sama dengan Yosua termasuk sebagai pasukan pengintai kiriman Musa. Dalam Bilangan 13 diceritakan bahwa hanya Kaleb dan Yosua saja yang memberikan laporan yang berbeda dari 10 orang pengintai lainnya. Sehingga akhirnya Tuhan memberikan kesempatan hanya kepada Kaleb dan Yosua saja yang dapat menikmati tanah yang mereka intai tersebut. Selama 45 tahun menunggu, Kaleb tentu sudah tidak muda lagi. Namun di umur yang sudah mencapai 85 tahun tersebut, Kaleb masih memiliki suatu kegigihan bahwa ia akan memperoleh tanah yang ia intai 45 tahun yang lalu, yang kemudian dikenal sebagai kota Hebron. Sama seperti Edison yang tetap mencoba meskipun mengalami kegagalan, Kaleb menganggap dirinya masih kuat sebagaimana 45 tahun yang lalu saat ia disuruh Musa mengintai tanah Kanaan. Semangat inilah yang mendorong seorang kakek berusia 85 tahun berhasil mengalahkan dan mengusir penduduk tanah Kanaan yang termasuk sebagai keturunan raksasa dan menjadikan tanah itu sebagai tanah kepunyaannya sendiri. Memasuki tahun yang baru, pasti ada dari kita yang dibayangi oleh target yang belum berhasil dicapai di tahun lalu. Entah di pekerjaan, pendidikan, pelayanan, atau dalam masalah keluarga. Namun semuanya itu jangan sampai membuat kita kehilangan kegigihan dalam berusaha. Kalau masih gagal, tetap semangat dan bangkit lagi. Kalau belum terwujud, jangan cepat menyerah. Tunjukkanlah kegigihanmu, meskipun harus diuji oleh waktu dan keadaan. Nah, hal yang perlu diperhatikan anak-anak bahwa kerajaan Allah, warga kerajaan Allah adalah pribadi yang berkarakter gigih dan tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan. Jadi, kita belajar dari seorang pahlawan yang bernama Kaleb dan juga Yosua yang selalu gigih, percaya kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Dan juga yang dialami oleh Thomas Alva Edison yang selalu gigih. Walaupun percobaannya sudah sampai ke 999, tapi gagal. Akhirnya percobaan yang ke-1000 ia berhasil. Dan keberhasilan itu dapat kita nikmati sampai hari ini. Oleh kegigihan itu,
kita bisa mempermuliakan nama Tuhan. Dan kita bisa belajar untuk tetap mempertahankan kegigihan. Selalu gigih, apapun yang kita alami. Selalu berharap kepada Tuhan, apapun yang kita alami. Niscaya kita akan menjadi orang yang berhasil di dalam penyertaan Tuhan. Kita bisa mempermuliakan nama Tuhan dan orang lain di sekitar kita pun menjadi diberkati. Ya, baik anak-anak, biarlah kita menjadi anak-anak remaja dalam masa yang belia ini. Mulai tetap berharap kepada Tuhan. Tetap senantiasa berjuang dengan gigih, miliki semangat, jangan putus asa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau belajar seperti Kaleb dan Yosua yang senantiasa gigih, tetap memiliki semangat dalam hidup ini, apapun tantangan yang dihadapi. Tetapi kami tetap yakin dan percaya Tuhan menyertai kami. Kami percaya Tuhan di dalam masa remaja kami, Engkau pun memakai kami secara luar biasa. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan menyertai keluarga kami, Tuhan menyertai orang tua kami yang sedang bekerja. Tuhan juga menyertai kami dalam masa remaja kami. Kami menuntut ilmu. Di dalam takut akan Tuhan, kami mau belajar. Kami mau dididik oleh Tuhan melalui orang-orang yang Engkau percayakan dalam mendidik kami. Melalui orang tua kami, melalui guru-guru kami. Kami percaya Tuhan memberikan hikmat bagi kami, memberikan kepintaran bagi kami. Sehingga kami boleh dipersiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkatilah bangsa kami, apapun permasalahan yang dihadapi oleh bangsa kami mau menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya keselamatan tercurah bagi bangsa Indonesia. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Baik anak-anak, kita sudah menyelesaikan morning devotion pada pagi hari ini. Ya, kita akan memulai pelajaran jam pertama di hari Rabu ini, yaitu pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Iya, siapkan bukunya anak-anak. Oke, Miss Yani akan tampilkan PowerPoint-nya ya. Kalau kalian membutuhkan PowerPoint-nya, kalian bisa melihatnya di Moodle. Sudah Miss Yani upload di Moodle ya. Kalian bisa lihat apabila kalian memerlukannya. Kemudian kalian juga bisa lihat di buku kalian ya, anak-anak. Oke, mengenai pelajaran yang bab yang pertama. Sistem organisasi kehidupan. Untuk pertemuan yang sebelumnya, kita sudah membahas tentang sistem organisasi kehidupan, yaitu poin yang A mengenai sel sebagai unit terkecil penyusun makhluk hidup. Dan kalian juga sudah mengerjakan pekerjaan sekolah ya yang ada di Moodle, dan juga kalian sudah tahu nilai yang kalian terima ya. Dan hari ini kita akan melanjutkan untuk bab yang pertama, sistem organisasi kehidupan, yaitu poin yang B mengenai jaringan pada tumbuhan dan hewan. Sebelum Miss Yani lanjutkan, Miss Yani bertanya, apakah tadi yang di share screen kalian bisa lihat? Bisa tampak dengan jelas? Ya. Terima kasih untuk reaction thumbs up-nya. Oke, Miss Yani lanjutkan ya. Baik, kita lanjutkan mengenai jaringan pada tumbuhan dan hewan. Miss Yani mengingatkan kembali untuk kompetensi dasar di bab yang pertama ini untuk aspek pengetahuannya, yaitu mengidentifikasi sistem organisasi kehidupan mulai dari tingkat sel sampai organisme dan komposisi utama penyusun sel.
Ya, kita sudah belajar tentang sel, kemudian penyusun sel ya, seperti adanya DNA, kemudian sitoplasma, inti sel, dan juga organel-organel sel yang ada di dalamnya ya, dan juga ada sel eukariotik dan juga sel prokariotik. Kalian sudah mempelajarinya, dan hari ini kita mau melanjutkan mengenai jaringan. Nah, anak-anak, menurut kalian, coba kita renungkan sebentar. Jaringan, apakah yang dimaksud dengan jaringan? Jaringan itu apa sih sebetulnya? Ada yang tahu? Setelah kita belajar tentang sel, sekarang kita mau belajar tentang jaringan. Sebetulnya jaringan itu apa ya? Oke, silakan ada yang ingin menjawab. Boleh beri reaction thumbs up atau langsung ketikkan jawabanmu di kolom chat. Atau kalian mau jawab secara lisan, boleh unmute. Silakan. Apa yang kalian ketahui tentang sel? Jaringan. Ada yang tahu? Apa ya? Silakan ketikkan jawabanmu di kolom chat atau boleh unmute untuk langsung menjawab secara lisan. Apakah yang kalian ketahui tentang sel? Ada yang tahu? Jaringan. Ya ampun, keliru lagi Miss ini, maaf. Apakah yang kalian ketahui tentang jaringan? Apakah yang dimaksud dengan jaringan? Halo? Ya, ada yang ingin menjawab? Evan menjawab nggak tahu. Harus tahu dong, cari informasi, kan sudah ada buku. Ayo, aktif mencari. Gigih mencari. Apakah yang dimaksud dengan jaringan? Jangan langsung menjawab tidak tahu. Oke. Kuina mencoba menjawab di kolom chat. Gaudia beri reaction thumbs up. Bagaimana? Gaudia ingin menjawab? Kumpulan sel. Kumpulan dari sel. Oke, terima kasih Gaudia untuk usahanya, luar biasa. Oke, sebentar. Ini jawabannya ada yang di kolom chat menjawab sel. Oke, udah berusaha menjawab. Kemudian Kuina, Miss bener nggak sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama? Jawaban Kuina, sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Oke, kemudian dari Jonathan, jaringan merupakan kumpulan sel yang mempunyai suatu bentuk dan struktur yang sama dengan fungsi yang berbeda. Fungsi yang berbeda. Oke. Terima kasih untuk anak-anakku yang sudah berusaha menjawab dengan gigih. Oke, luar biasa. Ya, anak-anak Miss yang diharapkan kalian jangan langsung menjawab tidak tahu nak ya. Tetap gigih ya. Berusahalah terlebih dahulu. Jangan takut untuk salah ya. Nanti kita akan membahasnya bersama-sama. Baik, Evan akhirnya menuliskan jawabannya di kolom chat. Luar biasa Evan ya. Jaringan adalah sekelompok sel yang mempunyai suatu asal usul bentuk dan fungsi yang sama. Oke, terima kasih untuk anak-anakku yang sudah mencoba menjawab. Luar biasa, kalian boleh melihat dari berbagai referensi ya. Baik, kita lanjutkan mengenai jaringan. Apakah itu jaringan? Apakah yang dimaksud dengan jaringan? Ya, jaringan merupakan sekelompok sel.
Oke, kita sudah belajar tentang sel. Sel itu unit yang terkecil penyusun makhluk hidup. Sel yang eukariotik, ya, kita ambil contoh makhluk hidup multiseluler. Tentu saja selnya adalah sel eukariotik. Jadi sekelompok sel, sekumpulan sel yang mempunyai asal usul, bentuknya sama, dan ternyata juga fungsinya sama. Jadi dari susunannya sel kemudian akan membentuk suatu jaringan. Ya, fungsinya sama ya anak-anak ya. Tolong diperhatikan. Sekelompok sel mempunyai asal usul, bentuk memiliki bentuk yang sama, fungsi memiliki fungsi yang sama. Ya, itu yang disebut dengan jaringan. Oke. Ya, kita lanjutkan ya. Nah, kita awali dengan jaringan tumbuhan. Di awal sudah ditampilkan judulnya adalah jaringan tumbuhan dan jaringan hewan. Berarti untuk kelompok makhluk hidup eukariotik ya. Kita awali dengan jaringan tumbuhan. Khusus untuk tumbuhan. Nah, jaringan tumbuhan ini dikelompokkan menjadi dua. Kalian perhatikan. Yang pertama adalah jaringan meristem. Yang kedua adalah jaringan permanen. Antara jaringan meristem dan jaringan permanen, kita akan membahasnya satu persatu. Tentu saja setelah mengetahui nama jaringannya, tentu saja kita juga harus mengetahui strukturnya dan juga fungsinya. Ya, baik kita lanjutkan anak-anak jaringan meristem. Tapi sebelumnya kita lihat dulu gambar berikut. Nah, berikut ini adalah gambar jaringan tumbuhan. Gambar yang A ini ya merupakan anatomi dari suatu batang tumbuhan. Nah, batang ini merupakan organ dari tumbuhan. Jadi susunannya adalah diawali dulu dengan sel, kemudian kumpulan dari beberapa sel itu akan membentuk suatu jaringan. Kemudian kumpulan dari beberapa jaringan itu akan membentuk suatu organ. Ya, kalau kita mengamati anatominya ya dengan menggunakan mikroskop, dilihat bagian dalamnya akan terlihat tampak seperti gambar berikut. Terlihat bentuk dari jaringan-jaringan penyusun organ tersebut. Kita ambil contohnya adalah batang tumbuhan. Akan tampak seperti ini ya. Nah, untuk yang di gambar B lebih spesifik lagi untuk nama jaringannya. Ya, di sini ada jaringan meristem. Nah, kemudian tadi sempat disebutkan kelompok dari jaringan pada tumbuhan, jaringan meristem dan jaringan permanen. Kemudian mungkin kalian bertanya, ada dua Miss, tapi kok di situ munculnya banyak? Nah, begini, kelompok jaringan ini adalah kelompok jaringan meristem dan kelompok jaringan permanen. Jaringan permanen ini nanti kalian akan mengetahuinya jaringan apa saja yang termasuk jaringan permanen. Ya, kita akan bahas satu persatu. Nah, untuk gambarnya tolong diperhatikan bagian ini disebut jaringan meristem. Bentuknya seperti berikut. Kemudian epidermis, sklerenkim, parenkim, floem, kolenkim, xilem. Ini termasuk di dalam kelompok jaringan permanen. Ya. Oke, misalnya diulangi ya. Jaringan tumbuhan itu dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama jaringan meristem, yang kedua jaringan permanen. Kemudian kalian melihat gambarnya seperti berikut. Gambar yang B, gambar jaringan meristemnya ini. Sini udah ada namanya, ini gambarnya. Kemudian selain dari jaringan meristem ini disebut merupakan kelompok dari jaringan permanen.
Kita bahas dulu satu persatu ya, diawali dengan jaringan yang pertama yaitu jaringan meristem. Nah, jaringan meristem, baik kita perhatikan jaringan meristem ini merupakan jaringan yang berdinding tipis dan selalu membelah. Ya, adanya suatu pertumbuhan sehingga jaringan ini membelah. Fungsi dari jaringan meristem untuk pertumbuhan. Karena adanya suatu pertumbuhan, kalau kita perhatikan suatu tumbuhan, ya awalnya tumbuhan itu ukurannya sangat kecil. Beberapa hari kemudian mengalami pertumbuhan, semakin bertumbuh, akan menjadi lebih tinggi, lebih besar dibandingkan ukuran yang sebelumnya. Karena adanya suatu pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ternyata yang mengalami pertumbuhan adalah jaringan meristemnya. Jaringan meristem ini yang selalu aktif membelah. Sehingga tumbuhan itu dapat bertumbuh dan juga berkembang. Jaringan meristem ini seperti pada gambar yang sebelumnya sudah ditampilkan, ini ya, karena menggunakan mikroskop, dia berukurannya sangat kecil, menggunakan mikroskop akhirnya bisa diperbesar seperti gambar berikut. Meristem ini selalu aktif membelah untuk proses pertumbuhan. Ya, sehingga kita dapat melihat bahwa tumbuhan itu bertumbuh dan berkembang karena jaringan meristemnya ini yang selalu aktif membelah. Nah, untuk jaringan meristem, di manakah letak dari jaringan meristem tersebut? Kita bisa menemukannya di ujung akar. Ya, kalau dilihat tumbuhan, kemarin saya lihat akarnya hanya sepanjang ini aja. Sekarang kok sudah bertambah panjang bagian ujungnya. Karena ujung akar itu mengalami pertumbuhan. Yang mengalami pembelahan adalah jaringan meristemnya. Ya. Jadi bagian ujung akar pada tumbuhan ini akan bertambah panjang dan akhirnya dia bisa menyerap unsur hara yang ada di dalam tanah. Walaupun unsur haranya itu terdapat jauh di dalam tanah. Ya, tapi karena akarnya mulai bertumbuh semakin panjang, bisa masuk sampai kedalaman tanah, maka akar ini pun bisa mengambil zat-zat hara yang dibutuhkan. Karena adanya jaringan meristem yang selalu membelah, sehingga akar ini mulai bertumbuh dan berkembang. Di mana lagi letak jaringan meristem? Jaringan meristem ini ternyata terletak di ujung batang. Ya, ada di bagian ujung batang dari suatu tumbuhan. Jadi kalau kita perhatikan tumbuhan itu semakin tinggi, dia bertumbuh semakin tinggi. Ya, itu karena adanya jaringan meristem yang selalu membelah. Jaringan meristem yang ada di ujung batang selalu membelah dan akhirnya tumbuhan itu bertumbuh semakin tinggi. Kemudian, di mana lagi letak jaringan meristem? Kita bisa menemukannya pada lembaga. Pada bagian biji dari suatu tumbuhan yang berbuah, pada bagian buah suatu tanaman ya, adanya suatu lembaga. Lembaga inilah yang mengalami pertumbuhan. Ternyata di dalam lembaga itu juga terdapat jaringan meristem yang selalu aktif membelah. Sehingga kita bisa melihat, oh ada buah yang ukurannya semakin besar, awalnya kecil, ukurannya semakin besar, ada lembaga di dalam bijinya yang mengalami pertumbuhan. Ya. Dan karena adanya jaringan meristem yang selalu membelah.
Kemudian terletak di jaringan meristem juga terletak pada kambium. Kita bisa menemukannya pada kambium. Kambium ini terletak pada bagian batang dari tumbuhan dikotil. Kambium juga terletak pada akar tanaman dikotil. Ya, contoh pada tanaman jambu, pada tanaman mangga itu termasuk tumbuhan dikotil. Kalau kita perhatikan mengapa batang pada tumbuhan dikotil itu selalu bertambah besar ukurannya dan selalu bercabang. Karena adanya kambium yang terletak di antara jaringan xilem dan floem. Ya, kambium ini yang senantiasa mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Sehingga batang tanaman tumbuhan dikotil itu semakin membesar dan juga bercabang. Adanya jaringan meristem yang terletak pada kambium yang selalu aktif membelah, yang menyebabkan kambium ini selalu bertumbuh dan berkembang. Sehingga batang pada tumbuhan dikotil akan bertambah besar dan akan bercabang. Ya, demikian ya anak-anak mengenai jaringan meristem. Jadi bisa diingatkan kembali kalau jaringan meristem ini merupakan jaringan yang berdinding tipis dan selalu membelah, aktif dalam pembelahan. Fungsi dari jaringan meristem untuk pertumbuhan itu fungsinya ya. Kemudian jaringan meristem ini terletak di ujung akar, kemudian ujung batang, lembaga dan juga kambium. Oke, demikian mengenai jaringan meristem. Dapat dipahami ya? Baik anak-anak, kita lanjutkan. Nah, mengenai jaringan yang kedua yaitu jaringan permanen. Jaringan permanen, kita lihat dulu tabel berikut. Jaringan permanen tersusun atas. Yang pertama jaringan epidermis, yang kedua jaringan parenkim, yang ketiga jaringan penguat, yang keempat jaringan pengangkut. Bisa diulangi, untuk jaringan permanen tersusun atas jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penguat, dan jaringan pengangkut. Kita akan membahasnya satu persatu. Oke, anak-anak. Yang pertama, kita lihat mengenai jaringan epidermis. Nah, ini mengenai jaringan epidermis. Jaringan epidermis terdiri atas selapis sel hidup yang berbentuk pipih, tersusun rapat dan terletak di permukaan tubuh tumbuhan. Biasanya kalau pada daun, jaringan epidermis ini adalah jaringan yang paling terluar, letaknya paling luar. Pada batang juga seperti itu ya, letaknya paling luar untuk jaringan epidermis. Pada akar tumbuhan juga demikian. Terletak paling luar jaringan epidermis pada tumbuhan, bentuk terdiri atas selapis sel hidup, bentuknya pipih, susunannya sangat rapat, terletak di permukaan tubuh tumbuhan. Apakah fungsi jaringan epidermis? Jaringan epidermis berfungsi sebagai pelindung jaringan yang ada di bawahnya dari kerusakan mekanis dan juga dari kekeringan. Nah, tumbuhan sangat terlindungi karena adanya jaringan yang terluar ini. Jaringan yang letaknya paling luar yaitu jaringan epidermis. Karena letaknya di luar, paling luar ya, pada bagian tumbuhan, terletak di permukaan tumbuhan, sehingga dapat dikatakan fungsi dari jaringan epidermis ini untuk melindungi.
Di bawah jaringan epidermis itu terdapat banyak jaringan. Nah, jaringan epidermis inilah yang melindungi jaringan-jaringan yang ada di bawahnya. Supaya jaringan yang ada di bawahnya itu tidak rusak. Dan juga tidak mengalami kekeringan. Jadi fungsi jaringan epidermis sebagai pelindung jaringan yang ada di bawahnya dari kerusakan mekanis dan juga melindungi dari kekeringan. Itu untuk jaringan epidermis. Iya, kita kembali lagi pada lembaran berikut. Kita lihat mengenai jaringan permanen yang selanjutnya, yaitu jaringan parenkim. Jaringan parenkim tersusun atas sel-sel hidup yang berdinding tipis dan tersebar di seluruh bagian tumbuhan. Ini disebut jaringan parenkim. Jaringan parenkim memiliki sel-sel yang berdinding tipis. Letaknya tersebar di seluruh bagian tumbuhan. Kalau kita mengambil contoh berupa daun ya, pada daun tanaman terdapat 2 kelompok jaringan parenkim, yaitu parenkim palisade dan juga parenkim spons. Oke, kalian perlu perhatikan. Jadi jaringan parenkim yang terletak pada daun, ya ini jaringan parenkim banyak terdapat pada daun. Ada 2 kelompok, yaitu parenkim palisade dan parenkim spons. Kenapa ya dikelompokkan menjadi 2? Karena antara parenkim palisade dan parenkim spons ini memiliki bentuk yang berbeda. Susunannya juga berbeda. Ya. Jadi ada 2 kelompok untuk jaringan parenkim. Untuk susunan selnya dia berdinding tipis ya dan tersebar di seluruh bagian tumbuhan. Ini mengenai parenkim. Baik, kita lanjutkan. Kita lihat parenkim palisade. Ya, tadi sudah disebutkan untuk jaringan parenkim, yaitu pada daun, itu ada 2 kelompok, parenkim palisade, parenkim spons. Kita lihat yang pertama untuk parenkim palisade. Parenkim palisade juga bisa disebut sebagai parenkim pagar. Mengapa disebut parenkim pagar? Karena susunan dari sel-selnya itu seperti pagar, ya tersusun rapat, dan juga bisa disebut sebagai jaringan tiang. Nah, parenkim palisade ini memiliki banyak klorofil. Ya, kalian sudah tahu klorofil itu adalah zat warna hijau daun. Ya, klorofil ditemukan di parenkim palisade. Kalau sudah kita mengetahui bahwa di dalam parenkim palisade itu banyak klorofilnya, berarti sudah pasti fungsi dari parenkim palisade adalah sebagai tempat fotosintesis. Mengapa dikatakan sebagai tempat fotosintesis? Kembali lagi karena adanya klorofil. Proses fotosintesis dapat terjadi karena adanya klorofil, di mana fungsi klorofil itu menyerap cahaya matahari. Apabila adanya cahaya matahari yang diserap oleh klorofil, maka proses fotosintesis itu dapat berlangsung dengan baik. Nah, kemudian untuk selanjutnya, yang kedua, parenkim spons. Parenkim spons ini juga disebut sebagai parenkim bunga karang. Mengapa disebut sebagai parenkim bunga karang? Bentuknya menyerupai bunga gitu ya.
Jadi ada bagian-bagian rongga-rongga dari susunan sel-sel pada jaringan spons tersebut. Ya, parenkim bunga karang. Nah, pada parenkim spons ini terdapat kloroplas, hanya saja memiliki kloroplas lebih sedikit dibandingkan dengan palisade. Parenkim palisade. Di dalam kloroplas terdapat banyak klorofil. Nah, fungsi dari parenkim spons, karena kita ketahui bahwa pada parenkim spons juga ditemui kloroplas, ya, di mana fungsi kloroplas itu mengubah energi cahaya menjadi energi kimia. Oke, energi kimianya nanti berupa O2 dan C6H12O6 yang nantinya akan dimanfaatkan oleh tumbuhan itu sendiri dan juga oleh makhluk hidup yang lainnya. Itu adalah hasil dari fotosintesis. Fungsi dari parenkim spons berperan dalam fotosintesis dan juga sebagai tempat penyimpanan hasil fotosintesis untuk sementara waktu. Jadi kalau diperhatikan proses fotosintesis itu berlangsung pada bagian parenkim palisade. Kemudian juga berlangsung pada parenkim spons. Lalu hasil fotosintesisnya disimpan sementara waktu di parenkim spons sebelum nantinya akan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan oleh floem, ya. Nah, hasil fotosintesis yang ada di parenkim palisade nantinya akan diangkut menuju ke parenkim spons, disimpan sementara waktu di bagian parenkim spons. Nanti dari parenkim spons itu akan diedarkan ke seluruh tubuh tumbuhan oleh jaringan pengangkut, yaitu oleh floem, ya. Baik, kita lanjutkan anak-anak. Nah, ini contoh gambar penampang melintang jaringan parenkim. Ya, diambil bagian daun tumbuhan, diamati dengan menggunakan mikroskop akan tampak seperti gambar berikut. Oke, baik kita lanjutkan untuk jaringan permanen yang ketiga. Untuk epidermis sudah, parenkim sudah, sekarang kita lanjutkan untuk jaringan permanen yang ketiga adalah jaringan penguat. Jaringan penguat terdiri atas jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Apa sih perbedaan kolenkim dan sklerenkim ini? Perbedaannya dilihat dari penebalan yang dialami oleh dinding sel pada jaringan tersebut. Ada dinding sel pada jaringan penguat yang mengalami penebalan secara tidak merata. Ada juga dinding sel pada jaringan penguat ini yang mengalami penebalan secara merata. Penebalan yang secara tidak merata ini adalah penebalan dari selulosa. Sedangkan penebalan yang secara merata ini adalah penebalan dari lignin. Nah, dari penebalan dinding sel pada jaringan tersebut, jaringan penguat tersebut yang menyebabkan jaringan penguat ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu jaringan kolenkim dan juga jaringan sklerenkim. Nah, jaringan kolenkim ini merupakan jaringan yang dinding selnya mengalami penebalan dari selulosa, penebalan yang secara tidak merata. Sedangkan untuk jaringan sklerenkim ini adalah jaringan yang dinding selnya mengalami
penebalan dari lignin. Penebalan yang terjadi adalah penebalan secara merata. Inilah yang membedakan antara jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Ya, dilihat dari penebalan pada dinding selnya. Oke, anak-anak bisa dipahami ya. Nah, jaringan penguat ada terdiri atas jaringan apa? Kolenkim dan sklerenkim. Baik anak-anak, berikut ini adalah penampang membujur kolenkim dan sklerenkim. Jadi bagian sebentar. Ya. Bagian jaringan ya dilihat dengan menggunakan mikroskop. Jaringan kolenkim dan sklerenkim akan tampak seperti gambar berikut. Ya, kolenkim penebalannya dari selulosa dan tidak merata. Nih ya. Penebalannya tidak merata. Ini gambarnya kolenkim, kemudian sklerenkim. Jaringan yang dinding selnya mengalami penebalan lignin secara merata. Dinding selnya. Penebalan dari lignin disebut sklerenkim. Oke, bisa diperhatikan gambarnya ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, mungkin kalian, loh kok gambarnya beda ya Miss di buku? Gambar ini dilihat dari penampang melintang dan penampang membujur. Sehingga terlihat berbeda. Contoh. Belahan yang melintang. Contoh ya. Belahan yang melintang seperti ini dipotong secara, ini yang membujur. Belahan yang melintang. Jadi bisa diamati dari atas, oh gambarnya seperti ini. Karena dibelah secara melintang, jadi dilihat dari atas tampak seperti berikut. Kalau membujur, dibelah secara membujur, ya, kemudian dilihat bentuknya seperti ini. Oke ya, bisa dibayangkan. Oke, penampang melintang kolenkim dan sklerenkim berbeda dalam penebalannya, penebalan dinding sel. Kalau sklerenkim penebalannya secara merata pada dinding selnya. Kalau kolenkim penebalannya secara tidak merata pada dinding selnya. Dan kolenkim ini penebalannya mengalami penebalan dari selulosa. Sklerenkim mengalami penebalan dari lignin. Oke ya, demikian mengenai jaringan kolenkim dan sklerenkim, yaitu jaringan penguat. Ya, kita akan melihat jaringan permanen pada tumbuhan yang berikutnya, yaitu adalah jaringan pengangkut. Nah, tadi Miss ini sempat menyinggung phloem gitu ya anak-anak ya. Ini merupakan jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut pada tumbuhan terdiri atas xilem dan phloem. Jadi kalau kita melihat batang tumbuhan dikotil, ya akan terlihat susunannya sangat teratur. Bisa terlihat dengan jelas antara xilem dan phloemnya. Jadi di antara xilem dan phloem itu terdapat kambium. Jaringan xilem dan phloem ini sebagai jaringan pengangkut. Fungsi sama-sama merupakan sebagai jaringan pengangkut ya, antara xilem dan phloem sama-sama merupakan jaringan pengangkut, tetapi fungsinya berbeda. Fungsi xilem ini mengangkut air dan garam-garam mineral dari akar ke daun. Jadi pada saat terjadinya proses fotosintesis,
Ya, jaringan xilem ini akan mengangkut garam-garam, air, dan mineral yang ada di dalam tanah. Dialirkan menuju ke daun. Kemudian air ini akan digunakan, zat-zat hara tersebut digunakan untuk proses fotosintesis. Nah, ada juga floem sebagai jaringan pengangkut. Nah, setelah dilakukan proses fotosintesis, hasilnya disimpan sementara pada, masih ingat, pada apa? Jaringan bunga karang atau spons, ya. Kemudian nanti hasilnya tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh, diangkut ke seluruh tubuh tumbuhan oleh floem. Jaringan pengangkut yaitu floem. Jadi fungsi floem mengangkut hasil fotosintesis zat makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan, sehingga tumbuhan tidak kekurangan makanan, mendapatkan energi dari hasil fotosintesis tersebut. Bisa dipahami ya? Oke anak-anak, selanjutnya. Nah ini dia penampang membujur anatomi batang tumbuhan. Ini adalah contoh dari batang tumbuhan dikotil. Ya. Jadi ada jaringan pengangkutnya. Kalau kita perhatikan bagian batang dipotong secara membujur, tuh ya, tampak seperti gambar ini. Akan terlihat bagian terluar. Nah, kalau kita melihat bendanya secara langsung, kita bisa melihat susunan dari masing-masing jaringan tersebut. Ingat, yang terluar ini adalah epidermis. Kemudian di sini ada kambium. Kambium ini letaknya di antara xilem dan juga floem. Xilem ini letaknya lebih di dalam, floem letaknya lebih di luar. Ya, kemudian lihat di gambar sebelahnya yang ada tanda panah, ini akan lebih terlihat dengan jelas. Oke, ini bagian xilemnya, bagian terdalamnya yang nanti mengangkut air, garam-garam mineral yang dikatakan sebagai unsur hara ya. Air, garam-garam mineral dari dalam tanah di bawah diangkut oleh jaringan pengangkut yaitu xilem menuju ke bagian daun. Ini ada tanda panahnya. Artinya arahnya dari bawah menuju ke atas, dari akar menuju ke daun. Ya, kemudian di antara xilem dan floem ini ada kambiumnya, yang ini kambium. Kemudian ada jaringan pengangkut floem yang terluar. Lihat tanda panahnya menuju ke bawah, artinya mengangkut hasil fotosintesis yang ada di daun, dibawa menuju ke seluruh tubuh, dibawa menuju ke akar, pada akhirnya nanti akan disimpan dalam bentuk umbi, disebut umbi akar. Kemudian dibawa menuju ke batang, akhirnya disimpan di batang dalam bentuk umbi batang. Kemudian juga hasil fotosintesis itu pada akhirnya juga akan tersimpan dalam bentuk buah yang nantinya juga akan dikonsumsi oleh makhluk hidup. Umbi batang, umbi akar juga dikonsumsi oleh makhluk hidup. Kalau kalian mengkonsumsi singkong itu ya sebetulnya itu umbi. Kemudian bengkoang itu sebetulnya umbi ya. Itu merupakan hasil fotosintesis. Ya, disimpan di batang dalam bentuk umbi batang, disimpan di akar dalam bentuk umbi akar. Kemudian disimpan sementara di bagian jaringan spons, ya, maka bisa dimanfaatkan oleh makhluk hidup seperti hewan herbivora mengkonsumsi daun-daun tanaman. Itu juga mengandung zat-zat makanan hasil fotosintesis yang dilakukan oleh
tumbuhan. Manusia juga mengkonsumsinya ya, suka makan sayur-sayuran. Oke, anak-anak demikian mengenai jaringan tumbuhan yaitu jaringan pengangkut. Jadi kita ingat kembali jaringan pada tumbuhan ini ya dikelompokkan menjadi dua, jaringan meristem dan jaringan permanen. Ya, ini ada gambarnya, jaringan meristem dan beberapa jaringan permanen. Ya, oke, ini ada epidermis, sklerenkim, lihat bentuknya, parenkim, kemudian floem, kolenkim, xilem. Ingat kembali, jaringan permanen itu berupa jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penguat, dan jaringan pengangkut. Oke, demikian mengenai jaringan tumbuhan. Kita akan melihat bagian anatomi daun untuk lebih melihat dengan jelas letak dari jaringan-jaringan tersebut. Baik, pada bagian daun tanaman apabila diambil sedikit saja ya, ditores sedikit saja, kemudian diletakkan dalam kaca preparat dan diamati dengan menggunakan mikroskop, akan tampak gambar seperti berikut ini. Ya, jadi diperbesar, difoto, hasil dari pengamatan dengan menggunakan mikroskop akan tampak gambar seperti berikut. Akan terlihat sel-sel dan juga jaringan-jaringannya. Oke, sekarang diperhatikan anak-anak, ini terluar ya, bagian terluar ini adalah jaringan epidermis. Pada daun itu ada jaringan epidermis atas dan juga ada jaringan epidermis bawah. Letaknya bagian atas permukaan daun dan juga bagian bawah permukaan daun. Di antara epidermis atas dan epidermis bawah ini ya terdapat jaringan-jaringan yang sudah kita pelajari bersama tadi ya anak-anak ya. Ada jaringan parenkim palisade. Ini dia. Kalian perhatikan. Kemudian setelah itu ada parenkim spons. Lihat bentuknya, susunannya ya. Kalau palisade dia susunannya lebih rapat ya, bentuknya seperti pagar ya anak-anak, sehingga bisa dikatakan sebagai jaringan pagar. Kemudian untuk parenkim spons ya, ini bentuknya anak-anak penuh dengan rongga-rongga ya, seperti bagian bunga gitu ya, sehingga bisa disebut sebagai jaringan bunga karang. Nah, di dalam jaringan spons tersebut, kalau kita perhatikan di bagian daun ini ada tulang daunnya. Apabila dipotong dan diamati dengan menggunakan mikroskop, bagian tulang daun itu akan terlihat jaringan pengangkutnya. Oke, jaringan pengangkut itu ingat kembali terdiri atas xilem dan floem. Oke, xilem dan floem ini dia yang mengangkut. Kalau xilem mengangkut unsur hara yaitu air dan juga garam-garam mineral dari akar menuju ke daun. Kemudian jaringan pengangkut yaitu floem mengangkut hasil fotosintesis dari daun yang dibawa menuju ke seluruh tubuh tumbuhan. Ya, oke, ingat kembali fungsinya anak-anak. Ingat bagian-bagiannya, itu nama-nama jaringannya. Kemudian kita lihat bagian epidermis bawah ini ada sel penjaga. Epidermis bawah itu ada yang mengalami modifikasi, ya, membentuk stomata. Stomata ini ada bagian sel penjaganya yang nanti mengatur keluar masuknya O2 atau CO2 ya ke bagian daun tanaman. Sehingga tumbuhan itu bisa melakukan proses respirasi atau pernapasan. Ya. Nah, pada tumbuhan yang habitatnya
di perairan, biasanya stomatanya ini terletak di epidermis atas. Ya, untuk mempercepat proses penguapan supaya tidak kelebihan air. Kemudian sebagian besar untuk tumbuhan yang habitatnya di daerah daratan, di bagian epidermis bawahnya ini terdapat banyak stomata. Jadi fungsi dari stomata sebagai tempat keluar masuknya O2 dan CO2 dalam proses respirasi yang dilakukan oleh tumbuhan. Oke, sudah jelas ya? Ada pertanyaan anak-anak? Apakah ada pertanyaan? Tolong beri reaction thumbs up kalau sudah jelas. Thank you Adit, Jonathan, Caitlin, Jessie, Alicia, Ella, Graciela, dan Karen. Baik, terima kasih. Kalau begitu kita lanjutkan. Kalian sudah amati gambarnya ya. Baik. Nah, perhatikan gambar berikut. Sebutkan nama jaringan yang ditunjukkan oleh nomor 1. Ada yang tahu? Ya, Alicia. Palisade. Waduh, luar biasa. Betul sekali. Jaringan palisade. Ya, selanjutnya sebutkan nama jaringan yang ditunjuk oleh nomor 2. Iya, Alicia lagi. Semangat. Luar biasa Alicia. Parenchyma spons. Parenchyma spons, betul. Selanjutnya. Oke, sebentar. Ya, sebutkan fungsi jaringan yang ditunjukkan oleh nomor 1. Fungsinya apa? Halo? Fungsi dari jaringan nomor 1 pada gambar. Ya, Alicia. Tempat fotosintesis. Luar biasa. Baik, sebutkan fungsi dari jaringan yang ditunjuk oleh nomor 2. Ada yang tahu? Ya, Alicia. Berperan dalam fotosintesis. Satu lagi? Enggak tahu. Iya, baik. Ya, Evan, apa fungsinya? Tadi 1 sudah disebutkan. Satu lagi apa? Halo, Evan ingin menjawab? Tempat penyimpanan hasil fotosintesis. Iya, betul sekali. Ya, untuk parenchyma spons atau jaringan spons, fungsinya selain sebagai fotosintesis juga untuk penyimpanan sementara hasil fotosintesis ya. Oke, terima kasih. Iya, perhatikan kembali gambar berikut. Sebetulnya urutannya sama, mungkin kalau kalian ditampilkan gambar yang berbeda, menjadi bingung. Jangan sampai seperti itu. Amati untuk gambar yang awal tadi ya, lihat urutannya. Ingat yang paling luar, yang paling atas dan bawah itu jaringan apa, kemudian di antaranya itu ada disebut jaringan apa, lihat kembali bentuknya. Baik anak-anakku, apakah kalian mengetahui nama dari masing-masing nomor yang ditunjuk? 1, 2, 3, 4, 5. Ada yang tahu berdasarkan gambar tersebut? Oke, Miss Yani ulangi lagi, tampilkan slide-nya. Perhatikan gambar berikut. Berikut ini adalah anatomi daun tumbuhan. Berdasarkan gambar tersebut, sebutkanlah nama jaringan penyusunnya sesuai dengan nomor yang ditunjukkan. Nomor 1 jaringan apa, nomor 2 jaringan apa, nomor 3 jaringan apa, nomor 4 jaringan apa, nomor 5. Iya. Oke, sebentar. Oh, Evan. Nomor 1 epidermis nggak sih, Miss? Oh, masih ragu, Nak?
Jangan ragu. Iya, betul jawabanmu, Evan. Nomor 1 itu jaringan epidermis. Oke, terima kasih. Nomor 1 sudah terjawab nama jaringannya. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 itu disebut apa? Halo, ada yang ingin menjawab? Iya, Alicia, parenkim palisada untuk yang nomor 2. Betul. Nomor 3, nomor 4, nomor 5. Oh, Alicia menjawab untuk nomor 4, parenkim spon. Coba lihat dulu. Iya, betul. Tinggal nomor 3 dan nomor 5. Nomor 3, nomor 5. Halo, Alicia aktif luar biasa. Bagus sekali. 3 dan 5 itu namanya apa ya? Untuk nomor 3 disebut apa? Nomor 5 disebut apa? Ada yang tahu? Jangan ragu-ragu menjawab, jangan takut salah. Kurang tepat, Alicia. Anatomi batang keseluruhannya ini adalah anatomi batang. Maksudnya bukan daun, bukan batang ya. Ini adalah keseluruhannya ini disebut anatomi. Anatomi melihat bagian-bagian dari dalam tubuh makhluk hidup. Ya, oke, sebentar. Oh, Alicia menjawab phloem ya, Miss. Oke, begini anak-anak, keseluruhannya ini, xilem dan phloem itu termasuk jaringan apa? Keseluruhannya, itu keseluruhannya. Keseluruhannya. Xilem dan, iya, jaringan pengangkut, betul. Jaringan pengangkut ya, Evan menjawab, Jessie menjawab, iya. Terima kasih. Erik sempat menjawab juga dengan Alicia, ya terima kasih. Jadi antara xilem dan phloem, betul bukan gabungan antara xilem dan phloem, keseluruhannya disebut jaringan pengangkut. Satu lagi yang nomor 5. Nomor 5 disebut apa? Ada yang menjawab. Luar biasa. Iya, epidermis bawah betul sekali, tapi yang lebih tepat apa ya Nak yang ditunjuk itu? Sebentar. Ini ada 2, epidermis bawah bermodifikasi membentuk apa? Epidermis bawah bermodifikasi membentuk yang ada sel penjaganya itu disebut apa? Masih ingat yang Miss Yeni sebutkan tadi? Iya. Disebut apa? Yang ada sel penjaganya itu disebut apa? Betul, Evan, yang ada sel penjaganya itu disebut apa? Ini? Stomata. Iya, betul Evan. Luar biasa. Jangan ragu-ragu ya, jawab. Jangan takut salah. Oke, anak-anak, baik, perhatikan gambar tersebut. Miss Yani ingin bertanya kembali. Dari nomor 1, 2, 3, 4, 5. Sebutkanlah masing-masing fungsinya. Apakah fungsi nomor 1? Ada yang ingin menjawab? Dari gambar tersebut, fungsi nomor 1. Fungsi nomor 1. Iya, ada yang menjawab. Pelindung jaringan, iya. Terima kasih Dena. Melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Baik, sudah terjawab yang nomor 1. Kemudian fungsi yang nomor 2. Fungsi nomor 2. Oke, ada yang menjawab.
Oh, Evan tadi menjawab nomor 1. Iya, berfungsi untuk pelindung jaringan. Iya, betul Evan. Fungsi nomor 2, Alicia. Silakan Alicia. Sebagai tempat fotosintesis. Betul. Fungsi nomor 3. Fungsi nomor 3. Fungsi jaringan nomor 3. Ayo semangat anak-anak. Di sini juga ikut semangat nih. Penyimpan hasil nomor 3. Perhatikan yang nomor 3 nak. Nomor 3. Yang ini nomor 3. Semangat. Evan. Ayo Evan. Nomor 3 Evan. Keliru Evan. Ayo semangat Evan. Evan mau memperbaiki. Nomor 3 jawabanmu apa nak? Atau nomor 4? Oh, langsung dijawab. Fungsi jaringan nomor 3. Fungsi jaringan nomor 4. Oke. Erik menjawab berfungsi mengangkut air. Ya, untuk yang jaringan pengangkut. Erik menjawabnya khusus untuk yang phloem. Oke, ya, sebagai pengangkut ya nak ya. Nomor 4, fungsi jaringan nomor 4. Dena menjawab nomor 4, berperan dalam fotosintesis dan tempat penyimpanan hasil fotosintesis sementara. Oke ya, sementara ya nak ya. Baik, yang terakhir fungsi nomor 5. Oh, Evan tadi menjawab untuk yang nomor 4, ya betul jawabannya Evan. Nomor 5 nak, fungsi yang nomor 5, Graciela, pertukaran gas Miss. Oke. Oh Alicia, raise hand, sorry Miss ini telat ngelihatnya. Alicia ingin menjawab. Sama kayak Grace. Oke, ya betul. Baik anak-anak, terima kasih kalian sudah semangat untuk hari ini ya. Kita sudah belajar tentang jaringan tumbuhan. Oke, yang diharapkan apa yang sudah kita pelajari kita dapat mengingatnya dengan baik ya anak-anak ya. Minta tuntunan Tuhan, minta penyertaan Tuhan supaya kalian tetap fokus dalam belajar. Baik, terima kasih untuk hari ini. Have a nice day. Thank you very much for your attention. Ya, untuk hari ini kita sudah belajar tentang jaringan tumbuhan. Hari Jumat nantinya kita akan belajar tentang jaringan pada hewan. Kita akhiri dengan doa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini kami sudah menyelesaikan pembelajaran IPA. Tolong kami anak-anak kelas 7A supaya Engkau penuhi dengan hikmat Tuhan, dengan kepintaran Tuhan, supaya anak-anak tetap bersemangat ya Tuhan, dan hidup mereka boleh memuliakan nama Tuhan, sertai mereka selalu dalam segala aktivitas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Baik anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Miss Yani selalu ingatkan untuk menjaga kesehatan dan tetap semangat. Sampai jumpa. God bless you, bye-bye. Halo, selamat pagi anak-anak. Oke. Oke, anak-anak sudah dengar sarannya Miss Irma ya. Sebelum kita belajar IPS, mari kita berdoa dulu. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami masih bisa bertemu secara online untuk melakukan pembelajaran IPS. Tolong mampukan kami agar kami bisa belajar dan mengajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, anak-anak, silakan dipersiapkan bukunya. Miss Irma akan siapkan PowerPoint-nya. Oke. Nah, sebelumnya Miss Irma sudah jelaskan mengenai kegiatan produksi. Ya, jadi agendanya hari ini rencananya
Miss Irma persiapkan untuk menjelaskan untuk kegiatan distribusi dan konsumsi. Perlukah Miss Irma review kembali yang produksi anak-anak atau langsung saja kita lanjutkan? Langsung saja ya. Oke, sekarang Miss Irma lanjutkan ke materi yang distribusi. Akan diperhatikan PowerPoint-nya atau buku LKS-nya. Nah. Kegiatan distribusi. Oke. Nah, jadi kegiatan distribusi itu merupakan kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Itu kegiatan distribusi. Atau bisa juga dikatakan kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Ya. Kemudian orang yang melakukan kegiatan distribusi itu namanya distributor. Kalau produsen itu orang yang melakukan kegiatan produksi. Kalau konsumen orang yang melakukan kegiatan konsumsi. Nah, kalau distributor itu orang yang melakukan kegiatan distribusi. Ya. Jadi paham perbedaannya, jangan sampai keliru. Kita lanjutkan. Kegiatan distribusi ini dapat dilakukan secara langsung ataupun perantara. Nah, ini jenis-jenis kegiatan distribusi. Yang pertama, kegiatan distribusi langsung. Ini merupakan kegiatan penyaluran barang secara langsung dari produsen ke konsumen. Contohnya di sini sebagai pedagang sate, atau pedagang buah, sayuran, itu langsung dia menyalurkan barang atau jasa ke konsumennya, langsung berhadapan dengan konsumennya. Nah, kalau distribusi semi langsung, ini merupakan penyaluran barang atau jasa melalui unit usaha milik produsen. Misalnya, PT Garuda Indonesia menjual tiket pesawat di loket tiketnya Garuda, ya. Itu contohnya distribusi semi langsung. Kalau distribusi tidak langsung, ini merupakan proses penyaluran barang atau jasa melalui lembaga perantara atau penyalur. Contohnya, Pak Dharma merupakan produsen baju. Dia menitipkan produknya di toko. Jadi dia tidak langsung melalui perantara, tidak langsung berhadapan dengan konsumen, ya. Nah, itu distribusi. Lalu kegiatan konsumsi. Nah, kegiatan konsumsi ini merupakan kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang atau jasa. Seperti kita makan, minum, itu kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi ini bertujuan memenuhi kebutuhan hidup dalam rangka menjaga kelangsungan hidup. Ya. Nah, kegiatan konsumsi ini dilakukan oleh rumah tangga keluarga, perusahaan, dan negara. Ini Miss Irma akan jelaskan satu persatu dari kegiatan konsumsi rumah tangga keluarga. Kegiatan konsumsi rumah tangga keluarga ini untuk memenuhi kebutuhan sendiri, intern di keluarganya saja. Kalau kegiatan konsumsi rumah tangga perusahaan, ini untuk menghasilkan barang produksi. Ya. Kemudian kalau konsumsi rumah tangga negara, ini kegiatan konsumsi rumah tangga
untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Ini cakupannya lebih luas. Kalau keluarga, dia intern di keluarganya saja. Kalau perusahaan tentang barang produksi. Kalau rumah tangga negara itu untuk kebutuhan rakyat. Itu kegiatan konsumsi. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu anak-anak? Ada yang belum dipahami barangkali? Miss Irma berikan kesempatan bagi yang mau bertanya, silahkan. Tidak? Tidak ada yang bertanya? Berarti sudah jelas ya? Oke, tidak ada. Nah, kalau sudah jelas, sudah mengerti, sekarang Miss Irma berikan kesempatan kalian menjawab soal pada EKS uji kompetensi 2. Ya, kalau tidak salah itu ada di halaman 16 di LKS. Silahkan dijawab bagian A saja atau pilihan gandanya saja. 10 soal langsung saja dijawab pada LKS-nya. Ya, Miss Irma berikan waktu 20 menit, cukup anak-anak? Cukup ya, berarti satu soal 2 menit kalian mengerjakan. Silahkan cari jawabannya di LKS. Itu semua ada jawabannya di situ ya. Oke, silahkan dikerjakan dulu. Nanti kita ketemu lagi di jam 10 atau jam 11 kurang sedikit ya. Oke, silahkan dikerjakan dulu. Sampai ketemu nanti. Kita akan bahas bersama setelah itu ya. Selesai semua anak-anak? Oke, sekarang kita bahas sama-sama ya. Silahkan kalian juga bisa lihat di LKS-nya, langsung dicek saja jawabannya. Miss Irma akan bahas satu-satu. Nomor 1, perdagangan internasional membuka peluang bagi industri kecil dalam negeri melakukan kegiatan ekspor. Sebagai contoh, Pak Wayan mengekspor kap lampu yang terbuat dari barang bekas ke pasar Eropa dan Jepang. Kegiatan produksi yang dilakukan Pak Wayan akan menambah nilai guna suatu barang. Nilai guna barang tersebut termasuk, jawabannya B, nilai guna bentuk. Kenapa dibilang nilai guna bentuk? Karena Pak Wayan di sini mengolah barang bekas atau merubah bentuk dari barang bekas menjadi kap lampu. Dia merubah bentuk. Jadi jawabannya nilai guna bentuk B. Nomor 1 jawabannya B. Sudah? Selanjutnya nomor 2. Selama beberapa bulan terakhir, perusahaan Haris Garment mengalami peningkatan jumlah produksi. Untuk mendukung kegiatan produksi tersebut, perusahaan meminjam dana pada sebuah bank sebagai tambahan modal. Berdasarkan ilustrasi tersebut, modal yang diperoleh perusahaan Haris Garment merupakan, jawabannya D, modal pinjaman, karena Haris Garment ini meminjam dana pada sebuah bank sebagai tambahan modal. Jawabannya modal pinjaman. Gimana Evan? Nomor 1, kenapa tidak nilai guna tempat? Ya, kalau nilai guna tempat, dia memang menambah nilai guna karena berpindah. Tapi bukan itu yang lebih spesifiknya. Karena di sini yang digarisbawahi terbuat dari barang bekas, ya. Karena Pak Wayan mengubah barang bekas menjadi kap lampu dengan kualitas ekspor. Ya, Evan. Jadi lebih ke nilai guna bentuk. Sudah? Nomor 2 jawabannya D, modal pinjaman. Selanjutnya nomor 3.
Bu Intan memiliki usaha tas dari bahan baku kulit. Setiap tahun permintaan produknya selalu bertambah sehingga Bu Intan membutuhkan lebih banyak kulit. Bu Intan dapat memanfaatkan internet untuk memilih bahan baku kulit dengan kualitas baik dan harganya terjangkau. Berdasarkan pernyataan tersebut, kemudahan yang diperoleh produsen dengan adanya internet dalam kegiatan ekonomi adalah D. Mempermudah mendapatkan bahan baku atau faktor produksi. Nomor 3, jawabannya D. Sudah? Sudah? Nomor 4, salah satu masalah yang dihadapi negara berkembang adalah kualitas sumber daya manusia yang rendah. Faktor tersebut menyebabkan kualitas barang dan jasa yang dihasilkan juga rendah. Cara paling tepat untuk memecahkan permasalahan ekonomi tersebut adalah C. Memberikan magang atau pelatihan kepada tenaga kerja. Nomor 4, jawabannya C. Ya, sudah? Nomor 5, langsung saja. Faktor penyebab perbedaan tingkat konsumsi di perkotaan dan pedesaan berdasarkan wacana tersebut adalah nomor 5, B. Tingkat pendapatan masyarakat perkotaan lebih tinggi daripada masyarakat pedesaan. Nomor 5, jawabannya B. Ya. Selanjutnya nomor 6. Kegiatan konsumsi dilakukan oleh rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, dan rumah tangga negara. Contoh kegiatan konsumsi yang dilakukan rumah tangga pemerintah adalah C. Membangun jembatan antar daerah untuk mempermudah distribusi kebutuhan pokok. Ya, karena peruntukannya untuk orang banyak, maka itu rumah tangga pemerintah ya. Jadi rumah tangga pemerintah itu kan ditujukan untuk kepentingan masyarakat atau rakyat. Jadi jawabannya C, membangun jembatan. Nomor 6, C ya. Berikutnya nomor 7, tenaga kerja seperti tampak pada gambar termasuk tenaga kerja B, terdidik ya. Jadi di gambar itu merupakan pilot ya, 2 orang pilot. Kalau pilot termasuk tenaga kerja terdidik karena sebelum dia menjadi pilot dia harus menempuh pendidikan khusus pilot ya. Nomor 7, B, terdidik. Nomor 8, di satu sisi daerah Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta memiliki banyak pantai yang indah. Di sisi lain, kondisi daerahnya tandus sehingga tidak cocok untuk lahan pertanian. Kegiatan produksi yang tepat bagi masyarakat atas pemanfaatan sumber daya alam tersebut adalah B, jasa pariwisata. Nomor 8, B, jasa pariwisata. Sudah? Nomor 9, Dimas seorang produsen tas dan sepatu lukis. Dalam memasarkan produknya, ia menitipkan barang di outlet-outlet mall dan toko. Akan tetapi harga barang menjadi tinggi sehingga jumlah barang yang diminta menurun atau pembelinya menurun. Oleh karena terjadi penurunan keuntungan, Dimas memutuskan langsung memasarkan produknya secara daring atau online ya.
Berdasarkan ilustrasi tersebut, masalah kegiatan distribusi yang dihadapi Dimas adalah D. Penyaluran barang dari produsen kepada konsumen tidak tepat. Udah. Nomor 10 terakhir. Pak Dodi seorang produsen batik tulis. Produknya ditujukan untuk masyarakat kalangan menengah ke atas. Permasalahan ekonomi yang dihadapi Pak Dodi ditunjukkan dengan pertanyaan D. For whom? Ditujukan kepada siapa? Kalau Pak Dodi di sini, batik tulisnya ditujukan untuk masyarakat kalangan menengah ke atas. Lebih ditekankan ditujukan kepada siapa? Berarti jawabannya for whom, untuk siapa? D, 10D ya. Oke, anak-anak silahkan dihitung dulu betulnya berapa. Kemudian Miss Irma akan panggil satu persatu, silahkan disebutkan betul berapa. Nomor 9 itu jawabannya D. Sudah, silakan dihitung dulu. Sudah anak-anak? Miss Irma satu persatu panggil. Rafaela, betul berapa Rafaela? Benar semua. Berapa? Oke. Evan? Betul 9. Oke. Erik? 2. Oke. Maksudnya 8. Sheba? Nomor 4 itu jawabannya C ya, Erik ya. Sheba? Oke. Adit? Ya, Miss. Betulnya 9, Miss. Gimana Adit? Betulnya 9. Oke. Aston? Aston? Bisa di kolom chat Aston? Shalom? Shalom berapa betulnya?
Kathleen? Betul 9, Miss. Oke. Dena? Oke. Tiara? Betul 9, Miss. Oke. Davinia? Betul 8. Betul berapa? 8. Oke. Karen? Devon? Oke. Ino? Ishak? Oke. Alicia? Oke. Jessie? Benar 9. Jessie, betul berapa Jessie? Betul 9. Oke. Leora? Oke. Quina? Quina? Jonathan? Betul 7. Oke. Siapa lagi yang belum bisa panggil namanya? Dewa Ayu? Betul semua, Miss. Oke. Oke. Rafaela, Evan, Erik, Sheba, Adit, Aston? Di kolom chat mungkin bisa Aston? Shalom? Shalom Naomi? Karen? Quina? Oke, Karen. Quina? Oke. Oke, anak-anak. Yang Miss Irma belum dapat. Shalom, Aston, dan Quina. Ya. Miss? Ya. Oh, Graciela belum ya? Oh iya. Iya. Graciela berapa Graciela? Betul 9. Betul berapa? 9, Miss. Oke, 9. Oke, thank you Graciela. Oke anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Pertemuan berikutnya kita akan masuk ke materi permintaan dan penawaran ya. Silahkan dipersiapkan di rumah, bisa dibaca-baca dari sekarang di LKS materi mengenai permintaan dan penawaran. Oke anak-anak, kita akhiri pembelajaran PS hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh belajar dan mengajar dengan baik. Tolong berkati agar pertemuan berikutnya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini IPS dengan baik.
Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, pada siang hari ini Bapa, kami akan mengadakan penilaian harian matematika ya Bapa, dan kami akan mengikuti penilaian matematika pada hari ini. Ya Bapa, kiranya Engkau memberikan kepada kami ketelitian Bapa dan memampukan kami untuk menjawab setiap soal-soal yang kami akan baca dan akan kami jawab ya Bapa. Ya Bapak di dalam kerajaan surga, berikanlah kami semangat ya Bapak, karena ini jam terakhir ya Bapak. Engkau tahu pasti anak-anak kami akan dia mengantuk Bapak, namun berikanlah kami semangat Bapak dan kesehatan agar kami bisa menjawab soal matematika ini dengan baik, dengan teliti, dengan benar ya Bapak. Bapak dalam kerajaan surga berkati setiap jaringan internet kami dan berkati setiap perangkat yang kami gunakan agar kami bisa menyelesaikan semuanya dengan baik dan lancar. Kami serahkan doa ini ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Oke, anak-anakku yang dikasih di dalam Tuhan, boleh ditutup kameranya. Untuk menutup semuanya, kita akan berdoa bersama-sama. Silahkan ambil sikap berdoa, kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa dan bersuka cita pastinya Bapa, karena pada hari ini kami telah menyelesaikan pembelajaran online kami dari pagi tadi sampai pada siang hari ini Bapa. Dan kami bersyukur Bapa karena berkat pertolongan Tuhan Yesus Kristus, kami dimampukan untuk semangat dan diberi kesehatan sampai pada siang hari ini. Terima kasih buat setiap jaringan dan perangkat yang Tuhan sediakan dengan baik, sehingga kami dapat mengikuti pembelajaran dengan lancar. Ya Bapak, saat ini kami akan mengakhiri pembelajaran hari ini. Berkati kami ya Bapak di rumah kami masing-masing. Saat ini kami juga akan beristirahat. Kiranya Tuhan memulihkan kondisi kami, kekuatan kami. Tuhan tetap memberikan kepada kami kesehatan yang hanya berasal daripada-Mu saja ya Bapak. Bapak di dalam kerajaan surga, kami serahkan seluruh rangkaian acara kami nantinya, aktivitas kami nantinya Bapak sampai pada malam hari. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kami di tempat kami masing-masing. Inilah doa kami ya Bapak yang kami hanya naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.